Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya merupakan dosen dari program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Sains Junyadin. Di prodi teknik sipil, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya mata kuliah sistem transportasi dengan kode MK TS 3009, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dan berada di semester 3. Metode pembelajaran saya yaitu metode DIA. Di delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada saat perkuliahan. I adalah interaction, yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa ketika perkuliahan. A, assessment, yaitu bagaimana sistem penilaian yang saya lakukan. CPL Prodi pada mata kuliah sistem transportasi, yaitu ada S8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian ada KU3, yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain. Kemudian ada KU5, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian ada P3, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang sistem transportasi. Yang kedua ada CPMK 2, yaitu mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep transportasi. Yang ketiga ada CPMK 3, yaitu mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konteks penyelesaian masalah transportasi. Dan yang keempat ada mahasiswa memahami implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan pada bidang transportasi. Sub CPMK dari mata kuliah ini adalah sub CPMK 1, yaitu mampu memahami dan menganalisis ilmu dan praktek manajemen lalu lintas pada bidang transportasi. Sub CPMK 2 yaitu mampu menganalisis dan mengaplikasikan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas pada setiap pekerjaan transportasi. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang sejarah dan perkembangan transportasi, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya transportasi, komponen-komponennya, peran transportasi dalam masyarakat, serta tenaga penggerak transportasi. Melalui konsep biaya transportasi, pengenalan sistem keseimbangan pasar, dan kebutuhan transportasi, mahasiswa diperkenalkan tata cara perencanaan transportasi beserta sistem jaringan model-model kebutuhan transportasi dengan perencanaan terminal. Materi pembelajaran mata kuliah sistem transportasi. Yang pertama, sistem transportasi dan komponen-komponennya. Yang kedua, kebutuhan transportasi, aksesibilitas dan mobilitas. Yang ketiga, karakteristik subtransportasi udara. Yang keempat, karakteristik dari subsistem transportasi laut.
Yang kelima, karakteristik dari transportasi jalan rel sebagai bagian dari subtransportasi darat. Yang keenam, karakteristik dari transportasi jalan raya sebagai bagian dari subsistem transportasi darat. Yang ketujuh, ada ujian tengah semester. Kemudian yang ke-8 ada hubungan antara tata guna lahan dan transportasi. Yang ke-9 ada masalah transportasi dan alternatif solusi masalah serta kebijakan dan perundang-undangan di bidang transportasi. Yang ke-10 ada hubungan transportasi dengan lingkungan dan ekonomi. Yang ke-11 ada survei perencanaan transportasi. Yang ke-12 ada pengenalan perencanaan transportasi 4 tahap. Yang ke-13 ada analisis distribusi perjalanan. Dan pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Saya akan membagikan sedikit video pembelajaran saya tentang mata kuliah sistem transportasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk, baiknya kita baca pengajian mungkin kepada holding, mohon dipimpin kawan-kawannya untuk bisa baca doa. Sebelum mulai pelajaran, saya minta dulu berdoa. Selesai. Baik. Jadi kita masuk ke mata kuliah sistem transportasi, di mana tujuan dan fungsi dari mata ini untuk memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar transportasi, termasuk di dalamnya pengertian transportasi, sistem arus lalu lintas, jenis pergerakan, dan sistem pengoperasian. Ini ada garis besar kuliah untuk minggu pertama dan minggu kedua kita. Jadi untuk minggu pertama ini itu kita akan memahami tentang pengertian dari sistem transportasi dan komponen-komponennya. Yang kedua nanti akan menjelaskan tentang pengertian dan kebutuhan transportasi serta aksesibilitas dan mobilitas dari transportasi. Jadi nanti ini ada pertemuan pertama dan minggu kedua, yaitu pertemuan selanjutnya dan minggu ketiga ya. Sampai seterusnya sampai 14 kali ketemu. Kemudian ada referensi bacaan yang bisa kalian ambil dari yang biasa saya pakai itu, biasanya saya pakai monolog tahun 1995 itu yang judulnya itu Introduction to Transportation Engineering and Planning. Kemudian bisa pakai juga buku Kristi tahun 1990 tentang Transportation Engineering and Introduction. Bisa pakai juga buku dari Wapani yaitu merencanakan sistem pengangkutan. Kemudian bisa pakai buku dari Seti Yowarno dan kerajinan RD itu yang biasa saya pakai, tapi bukan berarti untuk kemungkinan ada buku lain yang diterangkan. Jadi untuk kebijakan dengan sistem penilaian saya masih sama kayak seperti yang semester lalu. Itu untuk kehadiran saya masih 20%. Jadi bagi mahasiswa di sini yang memang kehadirannya itu full, berarti dia sudah mendapatkan nilai 20%. Kemudian tugas, nanti saya berikan tugas, itu nilainya 15%. Jadi bagi kawan-kawan mahasiswa di sini yang nggak bisa memenuhi tugas, berarti nanti nilainya 15% ya. Kemudian ada nilai ITS itu 25%. Jadi pastikan kalian nanti mengikuti ITS dan mengikuti UAS 40%. Itu ada nilai dari saya 40%. Oke, jadi total semua dari semua persentase adalah 100%. Jadi pastikan kalian jangan ikut ITS sama UAS saja, karena jika kalian ikut ITS sama UAS, maka nilainya hanya 65% tanpa kalian hadir. Dan memang tidak boleh mengikuti ITS dan UAS kalau memang pertemuannya belum 4 kali pertemuan. Ya, kalau ada kalian yang 4 kurang daripada 4 kali, jadi dia tidak boleh mengikuti UAS dan ITS. Oke, kita lanjut. Jadi dari bisa bahasa Inggris ini sebenarnya apa ini? When a doctor made mistake, it deals only one person, but when an engineer made mistake, many people die. Artinya apa? Jadi ketika satu orang dokter itu membuat kesalahan,
yang hanya mati itu hanya satu orang pasien, ya. Satu orang pasien. Tapi jika seorang tidak risiko atau sarjana teknik sipil mau bermasalah, maka yang mati banyak orang. Contohnya, jika seorang engineer salah dalam desain jembatan, salah dalam desain jalan, ada terjadi kecelakaan, tinggal banyak mobil yang jadinya kecelakaan sehingga bisa menyebabkan kematian. Itu makanya di sini pakai bahasa dokter make mistake, it kills only 1%, but when an engineer make mistake, many people die. Itu maksud dari perkataannya. Jadi apakah transportasi? Transportasi itu adalah peralatan yang digunakan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dapat kita juga definisikan yaitu pergerakan orang dari barang, orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi perpindahan antara orang manusia atau barang dari misalnya dari sini pindah ke suatu tempat. Jadi perpindahan ini namanya transportasi, baik barang maupun orang. Ya. Ada yang paham? Paham ya? Berarti kalau paham kita itu. Kemudian definisi dan jumlah dari teknik transportasi yaitu untuk aplikasi dari ilmu dan teknologi untuk perencanaan operasional dan implementasi fasilitas transportasi termasuk semua jenis moda transportasi yang bertujuan untuk menyediakan sistem yang aman, cepat, nyaman, ekonomis dan didukung dengan lingkungan yang kompatibel baik pergerakan orang maupun barang. Jadi misal kalau misalnya transportasi nggak ada, kalau zaman dulu saya nggak ada transportasi, kita dari sini dari Langsar saya mau pakai kami berapa jam jalan kalau tidak ada transportasi, otomatis sama kan? Yang seharusnya misalnya transportasi dari Langsar ke Aceh yang bisa ditempuh dalam 1 jam, bisa kalau misalnya tidak ada transportasi di jalan itu mungkin bisa jadi 2 hari atau 3 hari yang dengan berjalan kaki. Jadi dengan adanya transportasi makanya lebih cepat dan juga bagi pergerakan ataupun orang. Ya. Jadi apa itu sistem transportasi? Yaitu multidisiplin ilmu dan profesi yang terintegrasi dengan dalam pengembangan teori, metodologi dan terapan dalam menggunakan sektor publik dan sektor private. Jadi kalau misalnya kita di transport ini, jadi sistem transportasi kita pisahkan antara transportasi yang melibatkan sektor umum atau transportasi yang melibatkan sektor private yang itu termasuk dari pemerintah. Bisa ini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Gambar transportasi. Transportasi ini ngapain? Bagi perbaikan jalan. Kenapa mobil kendaraan harus jalan sampai? Kenapa enggak? Jalan aja terus itu. Ya otomatis nggak bisa karena nggak bisa. Jalan. Kalau kita di mobilnya di tabrak mobil jalannya. Apakah ini juga termasuk salah satu dari sistem transportasi? Ya, karena salah satu perubahan itu harus dari sampai harus menjalan yang bisa kita jalani sehingga kita harus berubah jalan yang bisa jalur yang bisa kita pakai itu melalui sistem transportasi ya. Kemudian ini apa nih maksudnya? Ini jalan apa? Ya, jalan sepeda ya. Ini kira-kira di Langsana, di Aceh. Nah, ada kira-kira ini pasti di luar negeri ya. Nah, jadi kalau di luar negeri ada pemisahan antara transportasi umum, transportasi pribadi, sama jalur sepeda atau jalur jalan kaki. Jadi kita lihat di sini ada jalur khusus untuk jalan sepeda, juga ada jalur khusus untuk jalan kaki sampai dan lebih tertata kan beda dengan di apa namanya di kota kita itu mungkin lebih disebut yang gabung dari antara sepeda motor, sepeda, mobil, macam-macam orang semua di sini ya. Kemudian ini juga ada daerah namanya ini kalau misalnya kita sering ke Jakarta ini ada namanya Transjakarta. Kalau di Aceh namanya Transjakarta ya. Kalau di Medan namanya Transdedi. Jadi di tempat dibuat halte bisa. Jadi ada pemakai transportasi umum dengan transportasi pribadi. Ya ini adalah transportasi umum dengan menggunakan bus aplikasi. Ya. Kemudian ini, apakah ini salah satu dari sistem transportasi? Ya, karena kita pecahkan jalurnya, ya. Kita pisahkan dia yang sama dia, kita bisa membuat sistem transportasi sehingga jalur ini tidak jadi macam. Jadi yang pertama adalah sistem transportasi itu adalah
mana transportasi darat itu yang biasanya highway itu apa? Itu sistem jaringan jalan, yaitu misalnya jaringan jalannya ya kendaraan roda karet, mobil ya. Kemudian railway-nya, rail transport itu ya sistem rel, kendaraan roda besi aja seperti MRT, LRT, LRT metro atau tram. Kalau kalian seperti yang tadi saya sampaikan, ada bus rapid transit, transit aja dan seperti itu juga. Nah seperti ini. Ini ada bus, ada trolleybus, ada BRT. Kalau bus itu dia berarti bus umum. Kalau kita sini masih pakai bus, belum pakai bus BRT tadi, BRT di sini kan. BRT ini bus rapid transit tadi, contohnya itu transit aja. Kita di Masa belum ada, kita masih pakai bus umum. Ya. Kalau trolleybus itu tidak ada, karena ini memang untuk lebih ke kendaraan untuk anak sekolah. Ya. Kemudian ada moda transit rel, yaitu untuk perjalanan jalur kereta api. Ini ada kereta api, ada MRT, ada light rail, ada tram, ada rel transit. Ini kita akan bilang tadi agak bingung karena memang kereta apinya belum pernah ada dan sekarang ada lagi. Ya. Makanya dia agak bingung. Kita sebagai orang tua wajib tahu kan apa itu yang belum ada. Ya. Kemudian ada transportasi air. Ini contohnya kapal tongkang. Pernah lihat kapal tongkang? Di mana pernah lihat? Di Kuala pernah ya? Ada di Kuala. Bukan di Thailand ya? Bukan di Thailand. Biasa saya di Indonesia Thailand ya. Nampaknya. Kemudian ada kapal eco-foil dan jet-foil. Kalau ini bisa dibayar di Sabang, kalau ada yang bisa di Sabang, kurang ada. Kemudian ini transportasi air, transportasi darat, yaitu menggunakan darat sebagai sistem pergerakannya. Contohnya ini ya, ada saudara, ya. Kira-kira Anda paham untuk transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut? Paham ya? Paham ya? Nggak ada kendala kita untuk ini memang kehidupan sehari-hari kita transportasi tidak ada kehidupan. Jadi transportasi itu mempunyai isu dan tantangan. Yang pertama, transportasi itu merupakan fungsi utama pada masyarakat modern. Jadi di masyarakat modern sekarang transportasi itu sangat penting. Kalau misalnya bayar di India nggak ada udara, mungkin bisa saya dari India, ya kan? Tapi kalau ada udara atau ada mobil atau ada berapa pun masih ada di India. Nanti alasan karena manusia depan ini pak dan sekian ada udara, atau ada yang pakai sama kertas, ada yang pakai sama ini, ya kan ada ya. Jadi transportasi itu penting. Jadi kita ada namanya sistem terpanan itu ada namanya kemacetan, ada namanya keselamatan, ada namanya sama akses, ada namanya transportasi ramah lingkungan, ada yang namanya aplikasi teknologi. Contohnya ini kira-kira di mana? Di luar negeri. Bukan di kota kita ya. Kota kita baru seperti ini, karena nggak ada yang namanya berlaku ini ya kan pakai tidak ada. Ada ini kota desa. Kota kita memang pakai kota kita tahu ya kan. Jadi kota apa? Kota apa? Macetnya berapa? Jadi sepeda motor itu salah satu penyebab kematian. Juga dari sistem transportasi tadi kita bisa lihat terjadinya polusi udara. Ya. Kalau kita lihat di kota-kota orang seperti yang kita itu tinggi yang anak-anak, kita kan nanti kalau misalnya polusi udaranya apa, berarti kan bisa mengancam kesehatan dari anak-anak yang muda. Makanya jadi bisa ini ya, lebih kalau untuk kesehatan. Nah ini dua ada bantu saya ya, untuk apa maksud dari gambar ini? Kenapa gambar ini yang sebelah sana kamera, yang sebelah sana kamera, tapi banyak kendaraan banyak kendaraan kita karena banyaknya kendaraan. Ya, jadi kira-kira karena ya gimana? Ini Pak, bagusnya semua itu jadi nggak ada penilaian yang lain.
ya.